buktikan kalau ada, penjarakan saya seumur hidup. Kita udah mati-matian. Saya nggak pernah mengemis, tidak pernah open donasi untuk membantu ODGJ atau membantu anak-anak asuh saya dalam pembiayaannya gitu. Dan satu lagi, banyak banget yang beredar sekarang ini katanya saya menerima uang money laundry. Pratiwi Novianti atau Novi, namanya sepertinya tidak pernah sepi dari pemberitaan. Belum selesai permasalahannya dengan Agus Salim terkait uang donasi, kini muncul berbagai permasalahan baru. Konfliknya dengan Farhad Abbas yang begitu keras yang berujung saling lapor sebelum akhirnya berdamai menjadi awal dari banyaknya permasalahan yang harus dihadapi setelahnya. Habis Farhad Abbas, muncul Alvin Lim, Erdil Lau, belum ditambah nyinyiran konten kreator dan netizen yang membuat Novi begitu tertekan dan lelah bagaimana mengakhirinya. Dan berikut curahan hati Novi yang mengaku sedih atas banyaknya permasalahan yang seperti tidak ada habisnya. Sekarang pertanyaan begini, Agus dibully oleh netizen Indonesia. Oh, ada sebabnya. Sebab Agus menyalahgunakan uang donasi katanya, kan begitu. Nah, pertanyaannya, siapa yang memviralkan dan yang meng-up ke media sosial, ya kan, tentang kesalahannya Agus? Jika ada orang yang bersalah, kewajiban kita sesama manusia ialah saling mengingatkan, menasehati, bukan membuli, bukan menyerang atau menjatuhkan personal seseorang. Seluruh anak cucu Nabi Adam pernah berbuat salah dan dosa. Tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah dan dosa ialah orang yang mau bertobat dan memperbaiki diri. Masa ada public figure begitu? Pengennya dipuja-puja, aja sanjung-sanjung, aja dikritik dikit, buset, kayak cacing kepanasan. Mas, kamu kemarin bilang apa ya? Kamu nggak tahu? Kamu sadar nggak sih? Kamu tuh laki-laki, Mas. Saya tuh perempuan, Mas. Perempuan saya. Mas tuh punya hati, punya perasaan, Mas. Mending pakai rok aja deh, Mas. Pakai rok aja ya. Ya, kamu pakai rok aja, Mas ya. Iya, terviral deh kan gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ya bantuin, biar banyak dapat simpati. Saya sangat sedih banget ketika ada konten kreator yang bilang, berapa sih gaji konten kreator? Harusnya tidak bisa ya, namanya rezeki orang itu disamaratakan gitu. Kita punya YouTube, mereka punya YouTube, penghasilannya pasti akan berbeda, ya kan? Saya sangat sedih aja dengan statement seperti itu. Gitu kok bisa disamakan dengan orang lain, itu sih. Apalagi ini yang ngomong mungkin orang terdekat kami. Oh, tahun terberat banget, capek beneran. 3,5 bulan kita kayak gini. Padahal niat kita bantu orang, mungkin teman-teman di sini bisa merasakan lah ya. Ketika kita niat bantu, tapi ada aja halangannya dan kayak capek, lelah, fisik, mental, semua. Kita udah mati-matian. Ya nggak apa-apa ya, karena kan kembali lagi itu hak masing-masing gitu. Hak masing-masing ketika dia milih untuk jadi kuasa hukum saya, atau dia milih karena ketidaksepakatan atau seperti apa, itu hak masing-masing. Tapi sekali lagi, saya pun mengucapkan terima kasih banyak untuk orang baik, untuk para kuasa hukum yang sempat mendukung saya. Apapun itu, kalian orang baik yang mensupport saya di awal, seperti itu. Kisruh uang donasi 1,3 miliar belum juga menemui titik temu. Akan dikemanakan uang donasi tersebut? Novi yang mendadak mundur dari jabatannya sebagai ketua yayasan menimbulkan sebuah tanya dari suara penantangnya. Muncul dugaan Novi melakukan penggelapan atau money laundry uang donasi. Dugaan itu muncul lantaran selama ini uang donasi dikuasai yayasan yang dikelola oleh Novi. Sementara itu, kuasa hukum Agus Salim, Farhad Abbas, belum menyerah memperjuangkan hak kliennya mendapatkan uang donasi untuk berobat. Farhad tanpa lelah menyindir pihak yayasan yang enggan memberikan uang donasi kepada Agus. Hal itulah yang membuat Farhad kesal.
Uang Agus yang dikuasai yayasan harus kembali ke Agus. Jika berceceran ke selain Agus dan keluarganya, siap-siap saja repot lahir batinnya. Tulis Farhad Abbas baru-baru ini. Namun, hal mengejutkan justru dialami Farhad Abbas usai menyindir pihak yayasan. Bagaimana tidak, usai melayangkan kritik, akun Instagram Farhad mendadak hilang. Entah kenapa mendadak hilang, Farhad sendiri belum buka suara. Lantas, langkah apa yang dipersiapkan Farhad Abbas untuk mendapatkan uang donasi? Dan apa tanggapan Novi usai dituding melakukan money laundry dan berencana melarikan diri? Oh, saya nggak melarikan diri, saya masih ada di sini. Saya nggak keluar negeri, saya nggak kemana-mana. Kemarin kita juga ada membuktikan di podcastnya Bang Denny Sumargo ya. Itu buktinya kita buka per bulan September, Oktober, November, Desember uangnya masih utuh, nggak bergerak satu perak. 2021 saya berjuang sampai sekarang itu sama sekali saya pastikan tidak ada bantuan dari siapapun. Kalaupun ada donatur yang bantu, itu saya nggak pernah meminta, saya nggak pernah mengemis, tidak pernah open donasi untuk membantu ODGJ atau membantu anak-anak asuh saya dalam pembiayaannya gitu. Dan satu lagi, banyak banget yang beredar sekarang ini katanya saya menerima uang money laundry, cuci uang atau uang apalah, saya nggak ngerti, uang pajak dan lain-lain. Saya pastikan dari saya mendirikan yayasan 2021 Desember sampai sekarang itu tidak ada ya. Buktikan kalau ada, penjarakan saya seumur hidup. Silakan penjarakan saya. Jadi kan sebenarnya teman-teman, saya izin ya melanjutkan. Jadi Teknopi itu per hari ini sebenarnya per tanggal 2 sudah resmi secara sah hukum itu bukan lagi ketua yayasan, bukan juga pengurus dari yayasan, bukan pembina yayasan juga. Jadi Teknopi tidak punya hak lagi di dalam yayasan itu. Ini memang sangat menyedihkan ya, karena memang sebenarnya yayasan itu bergerak di bidang sosial. Teknopi berniat untuk membantu masyarakat banyak, kemudian harus terhenti gara-gara kasus ini. Hal ini didasari oleh banyaknya kemudian permasalahan-permasalahan yang diciptakan menuju ke arah yayasan begitu ya, sehingga kemudian yayasan itu tidak lagi mampu bergerak sebagaimana mestinya gitu sebelumnya. Makanya kemudian Teknopi memisahkan diri dari yayasan. Per tanggal 26 Teknopi membuat surat pengunduran diri, kemudian dirapatkan di dalam pengurus yayasan dan sudah diaktekan per tanggal 2 Januari 2025. Jadi sudah resmi Teknopi bukan lagi bagian dari yayasan. Itu yang pertama. Teknopi juga bisa membuktikan bahwa uang yang kemudian disengketakan sampai hari ini itu masih utuh. Teman-teman bisa lihat ya, ini uangnya masih utuh di yayasan. Saya kasih tunjuk, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan ya teman-teman, silakan. Masih utuh. Jadi dari awal ya Mbak, dari awal sampai per tanggal 2 kemarin itu uangnya masih ada di yayasan dan nominalnya masih sama seperti itu. Berapa nominal tadi? sebenarnya nominal uangnya Agus kan 1,2 ya, uang donasi yang kemudian diperuntukkan untuk berobat Agus itu 1,2 sekian. Ada uang yayasan yang kemudian menjadi 1,3 sekian begitu. 1,3 dan sudah terpakai uang pengobatan. Jadi alasannya apa? Alasannya karena saya mau fokus terhadap urusan saya pribadi. Jadi biar tidak dicampur adukan terkait donasi, terkait yayasan dan lain-lain. Karena kasihan kalau urusan yayasan dan personal saya nanti digabung-gabungin, itu nggak fair. Seperti itu. Tanya yayasan ya, karena Mas Gedi sekarang yang penggantinya. Kita serahkan lagi ke yayasan seperti apa, terus ke Bang Densi seperti apa, ke PH donatur juga seperti apa. Hei donatur, kemana aja? Gak ada kerjaan, nyumbang 500 perak, nyumbang 50.000, terus lu gugat Agus. Mahalan harga materinya dibanding harga sumbangan lo gitu. Betul nggak? Udah jangan main deh. Ntar kalau kalah, lihat lagi, gue pidanain kalian, gue laporin. 500 donatur gue akan laporin.
ya. Donatur yang tidak tahu malu, ya. Donatur yang berdosa. Saya doain ke donatur yang hanya nyumbang 100.000 kemudian menggugat Agus melaporkan. Saya doain masuk penjara kalian, ya. Dan akan saya pamerkan semua nama-nama donatur yang nyumbang gugat Agus. Saya pamerin nanti foto-foto. Mereka nggak datang, mereka malu. Mau uang tapi nggak datang, dikasih uang nggak mau, akhirnya gugat. Jadi ngerjain pemerintah doang gitu, pengadilan. Uangnya udah sengketa ya? Sengketa teman-teman, jadi nggak segampang yang dulu lagi ya. Sebenarnya kalau Agus dari awalnya, kemudian pihak Agus ya dari awalnya menerima kemudian arahan Kemensos mungkin akan lebih mudah. Sekarang sudah ada gugatan dari donatur gitu ya, itu harus dijalanin karena uang itu sudah menjadi uang sengketa gitu. Silakan kemudian berjuang di pengadilan. Di sisi lain, Farhad Abbas dan Agus Salim dikabarkan akan melaporkan Bunda Korla usai diduga telah menghina fisik Agus Salim. Terseretnya Bunda Korla ke dalam pusaran kasus Agus Salim menambah daftar panjang konflik yang terjadi hingga saat ini. Bahkan Farhad mengancam laporannya pada Bunda Korla masih dapat dilanjutkan. Oleh karenanya, ia meminta Bunda Korla segera pulang agar proses hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan berikut kegeraman Farhad Abbas terhadap Bunda Korla yang diduga telah menghina Agus Salim. Sekarang nggak usah campuri Agus, karena kau sangat banyak sekali menghujat Agus. Agus ini orang buta, ya. Kalau kamu udah redup aja, jangan menyalahkan Agus. Gitu. Jadi saya nggak anggap lagi nih orang-orang ini, menurut saya minggir. Kita mau lewat, kita pembela kaum yang lemah, oke? Oke. Jadi kita nggak ada komentar. Kita masih ada persoalan hukum dengan dia. Jadi nggak usah banyak bicara dan jangan panas-panasi saya. Bang, Ini tahun 2025. Jadi kita anggap ini orang adalah orang-orang yang gembel-gembel, yang tidak sekolah, ya. Dan itu dianggap lucu orang Indonesia saat itu. Tapi sekarang orang udah enak, ya, udah lari terbirit-birit, udah nggak laku, udah nggak ada yang lihat lagi. Orang yang merepet atau ngejek atau nggak ada yang lihat lagi di Indonesia. Bikin pusing aja gitu. Saya yang laporin dia. Agus sudah siap melaporkan dia. Dia menghujat, kita udah punya data rekaman dan rekam jejaknya dia. oh udah ada Udah punya, dia menghina, dia ngejek-ngejek. Dia adalah satu orang target kita. Cuman dia kan tidak menampakkan batang hidungnya Indonesia, selalu ngaku di luar negeri. Oh. Oke? Dia udah kabur. Cuman nongol di media sosial aja. Oke? Kalau orang gila itu kan ada otaknya, tapi nggak ada akalnya. Nah, kalau dia otaknya ada, orang gila ada otaknya nggak ada akalnya. Kalau dia mulutnya aja, akhlaknya kurang, betul. Menurut saya. Marah ya? Memang marah. Orang buta aja kok hina kok. Jadi dia dibilang bangsa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.